Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika engkau berkata itu semua adalah tempat ikhlas yang dua macam, sekarang terangkan tentang waktu dari dua macam ikhlas tersebut dari amal. Ikhlas ada terbagi dua, ikhlas beramal, lawanannya adalah munafik atau nifaq. Yang kedua, ikhlas mencari ganjaran, yaitu mencari ganjaran di akhirat. Dua macam ikhlas itu berada pada amal-amal ibadah yang zahir dan berada pada amal ibadah yang batin. Baik ibadah kita yang zahir atau ibadah kita yang batin memerlukan dua ikhlas itu. Ikhlas beramal dan ikhlas dalam mencari ganjaran atau balasan. Nah, sekarang ini ditanyakan di mana tempatnya ikhlas itu. Apakah sebelum beramal, sedang beramal, atau sesudah beramal? Maka ketahuilah, ikhlas beramal itu harus membaringi amal, tidak di belakang amal. Ikhlas beramal itu harus mesti membaringi amal. Kada mau di belakang amal andaknya. Ikhlas beramal artinya bahwa dorongan untuk melakukan ibadah itu karena Allah. Itu ikhlas beramal. Itu mesti membaringi ibadah. Kayak sembahyang kita usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, Allahu Akbar. Nah, itu kan membaringi ibadah. Nawaitu saumagadin, aku puasa esok hari ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Saja aku mengeluarkan zakat hartaku fardu atasku karena Allah ta'ala. Nah, semuaan itu membaringi ibadah. Itu ikhlas beramal artinya. Walaupun sebelumnya macam-macam timbul di hati. Kita misal hendak bersedekah, belum lagi duitnya dikeluarkan, cuma hendak bersedekah. Karena hendak bersedekah ini kenapa? Supaya dipuji orang, supaya dicintai orang. Aku hendak bersedekah ini supaya aku dimuliakan orang. Nah, ayuhan itu dulu sebelumnya. Tapi kini pada waktunya mengeluarkan ibadah itu, mengeluarkan sedekah itu, nah semua terdahulu itu kita hapus. Nah, semalam hendak beribadah itu karena dipuji orang, kita hendak bersedekah semalam itu supaya dimuliakan orang. Kita semalam hendak bersedekah itu supaya dikatakan orang dermawan. Itu kada jadi. Semua itu dihapus. Nah, sekarang duit sudah di tangan, aku bersedekah ini adalah karena Allah Ta'ala. Nah, itu nang berbaringan itu yang dipakai. Yang berbaringan itu kita pakai. Aku hendak naik haji, walaupun tujuannya supaya ini, supaya itu, supaya macam-macam tujuan naik haji ini. Tapi kini akhirnya
Semuaan itu boleh bisa kita hapus, kita ke jalan yang bujur. Waktu melaksanakan haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah ini yang dipakai nang di waktu berbaringan amal itu. Nah sebelumnya itu napa-napa tuh bisa kita hapus, bisa kita buang, diganti dengan nang berbaringan amal. Tidak di belakang amal. Nah kada mau di belakang amal. Itu ikhlas beramal. Sedangkan ikhlas mencari ganjaran, ikhlas mencari ganjaran, maka kadang-kadang berada di belakang amal. Kadang-kadang ikhlas mencari ganjaran ini mau juga sebelum amal, mau juga rahatan beramal, mau juga imbah beramal. Ikhlas mencari ganjaran. Dulunya inya sembahyang itu, bersedekah itu semata-mata karena Allah. Nah ini ikhlas beramal. Nah tuntung sudah sembahyang, lalu inya berharap mudah-mudahan dengan sembahyang ku 2 rakaat ini nah aku diberi Allah ganjaran di akhirat kaina berupa apa misalnya kita hendak di akhirat. Nah itu bisa terjadi. Menurut sebagian ulama yang ditentukan dalam masalah ikhlas beramal itu waktunya adalah selesai beramal. Menurut sebagian ulama yang ditentukan dalam masalah ikhlas beramal itu waktunya adalah selesai beramal. Karena selesai beramal itu penentuannya. Jadi ikhlas beramal itu dimulai waktu kita mulai beramal, terus berjalan sampai tuntung amal. Apabila selesai beramal, menetapi ikhlas atau ria, maka bereslah masalahnya. Tidak mungkin disusuli lagi. Ini bisa orang pada awal-awalnya itu beramal semata-mata karena Allah. Tapi parahatan beramal timbul ubah. Nah, timbul ubah takaria umpamanya. Sampai selesai beramal, nah berarti amalnya itu adalah ria. Jadi penentuannya ikhlas beramal itu penentuannya pada waktu selesai beramal. Bila mana sampai selesai beramal kada berubah daripada pertama tadi ikhlas beramal, maka itu hanya dikatakan ikhlas beramal. Dan tidak mungkin disusuli lagi, ujar sebagian ulama nih. Kada mungkin disusuli lagi. Artinya disusuli itu kayak ini. Pada awal beramalnya ikhlas beramal karena Allah. Dalam perjalanan beramal timbul ria. Tontong beramal ria. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian, aku tak salah ria nih beramal nih. Tak salah ria beramal. Hal minta ampun lawan Tuhan supaya kembali kepada ikhlas pulang. Kada kawa lagi mesti tuntung amalnya. Kada kawa disusul lagi. Itu menurut sebagian ulama tadilah. Menurut ulama karramiyah, selagi orang itu belum memperoleh manfaat yang dituntut dengan ria, maka bisa tersusul ikhlas dalam amal itu. Kalau sudah mendapatkan apa yang dituntut, maka hilanglah kesempatan tersusul ikhlas. Nah ini pendapat ulama karramiyah. Kita ini beramal untuk supaya dipuji orang. Kan ria tuh. Beramal kita sehari
2 hari kada ada orang memuji-muji lawan seorang, 3 hari indah kada ada orang memuliakan lawan seorang, maka ada jadi aku ria aku ikhlas aja pulang beramal semalam tuh karena Allah aja. Nah itu bisa disusul, ujar gulungan ulama karramiyah. Aku beramal umpamanya supaya bisa dengan amalku ini, supaya bisa dengan amalku ini dapat rezeki yang luas. Nah ini ngarannya apa? Ria. Karena kada ikhlas mencari ganjaran. Aku beramal ini supaya rezekiku melimpah ruah. Beramal tatap sakit rezeki. Nah, sehari beramal sakit aja rezeki, 2 hari tetap sakit rezeki kada luas. Kada jadi aku beramal supaya murah rezeki, aku supaya dapat bagian di surga aja kaina. Nah itu bisa, ujar gulungan ulama karramiyah. Selama kita belum dapat nang kita ria akan itu, boleh disusul dengan ikhlas. Tapi umpamanya kita ini beramal supaya murah rezeki, beramal lain murah rezeki sekalinya. Nah pada biasa-biasanya rezeki murah. Kalau kita kada jadi, aku beramal kada jadi supaya murah rezeki yang semalam itu supaya di surga aja karena bagiannya kaina. Nah kada kau lagi karena sudah ada dapat daripada nang diriakannya itu. Sebagian ulama berkata ibadah yang dipardukan itu mungkin diadakan ikhlas di dalamnya hingga mati. Sedangkan amal-amal sunat maka sudah tidak ada jalan lagi. Ulama tersebut berkata perbedaan antara amal fardu dan amal sunat ialah Allah Ta'ala memasukkan hamba ke dalam amal fardu sehingga dapat diharapkan anugerah Allah dan kemudahan melakukannya. Sedangkan amal sunat maka hambalah yang memasukkan dirinya ke dalam amal itu dan membebani diri untuk melakukannya. Jadi ia dituntut agar memenuhi hak apa yang ia bebankan sendiri. Nah ada pulang sebagian ulama pulang berpendapat bahwa ibadah itu ada fardu ada sunat. Kalau ibadah fardu ini Tuhan yang membebani kita. Kalau ibadah sunat itu kita sendiri yang membebani diri kita. Nah oleh karena ibadah fardu ini Tuhan yang membebani kita, itu ada kemudahan dari Allah. Dan itu bisa disusul ikhlas sampai kita mati. Ujar sebagian ulama, kita sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya tiap hari, berzakat tiap tahun, puasa tiap tahun. Selama ini kita kada ikhlas. Nah sudah kita tuha, sudah kita mengaji, menuntut ilmu, tahu bila kada ikhlas tuh jam ini. Lalu kita susuli, ya Allah hamba dahulu beramal tuh kada ikhlas. Sekarang hamba sudah ikhlas ya Allah. Nah itu bisa disusul, tapi asal ibadahnya ibadah fardu. Kalau ibadah sunat itu kada kau lagi disusul, bila kada ikhlas gugur, kada ikhlas gugur. Nah kalau ibadah fardu itu bisa disusul. Orang berzakat misalnya, berzakat ini semata-mata hanya karena supan mun kada berzakat, zakat tiap tahun berzakat, berpuluh-puluh tahun, 20 tahun dah berzakat. Begitu sudah tuha mengaji nuntut ilmu, aku dahulu salah berzakat karena supaya ini supaya itu. Mestinya aku berzakatnya karena Allah, mestinya aku berzakat ini mencari balasan di akhirat. Lalu nya menyesali nang dahulu itu nang berzakat kada bujur. Nah itu bisa disusul dengan demikian. Jadi ibadah bahari nang fardu nang kada ikhlas itu bisa jadi ikhlas. Ada juga pendapat sebagian ulama nangka itu. Nah dalam masalah ini ada satu faidah. Ingin menerangkan pendapat ulama nangka ini tadi, pendapat ulama nangka ini tadi, pendapat ulama nang macam itu ada faidah. Yaitu orang yang telah melakukan riya
atau meninggalkan ikhlas dalam satu amal, mungkin menyusulinya dengan ikhlas menurut salah satu cara yang sudah aku terangkan di atas tadi. Maksud utama dari menerangkan mazhab-mazhab ulama dalam masalah-masalah yang halus ini, yaitu kita dapat mengerti sekarang tentang sedikitnya orang yang beramal dan sedikitnya kesukaan menempuh jalan ikhlas itu, serta memudahkan orang yang baru mulai melakukan ibadah jika ia tidak menemukan obat bagi penyakit menurut pendapat ini, ia bisa menemukan obatnya menurut pendapat yang lain lantaran berbeda-bedanya penyakit dan tujuan orang. Nah, kenapa Imam Ghazali tadi sidin menerangkan sebagian ulama ka ini, sebagian ulama ka itu, sebagian ulama demikian. Nah, supaya kita yang hanya beribadah ini bisa mengumpati salah satunya untuk menyelamatkan amal ibadah yang telah lalu itu. Jika engkau bertanya apakah setiap amal membutuhkan ikhlas sendiri-sendiri, sembahyang kan, sembahyang itu ada ruku, sujud, ada membaca Al-Quran. Apakah itu memerlukan ikhlas tersendiri-tersendiri atau cukup sudah ikhlasnya di pertama lillahi ta'ala nang itu? Kayak haji itu kan pekerjaannya ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada meluntar jamrah. Apakah itu masing-masing memerlukan ikhlas atau cukup secara global ikhlas pertama kali nang nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala itu aja kah cukup? Maka ketahuilah bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berkata setiap amal wajib ikhlas sendiri-sendiri. Jadi kita sembahyang ikhlas, karena rukuknya pun ikhlas, membaca Fatihahnya pun ikhlas, sujudnya pun ikhlas. Ada pula yang berkata boleh jadi ikhlas satu dapat mengenai bermacam ibadah. Ada juga bila sudah permulaan itu lillahi ta'ala sudah mencakup sepaket dalam sembahyang itu. Ada juga pendapat. Adapun amal yang mempunyai rukun-rukun seperti salat dan wudu, maka cukup satu ikhlas. Karena sebagian rukun bersambung dengan lainnya, bagus jeleknya, benar dan salahnya, jadi seperti sesuatu yang satu. Nah, ada yang mengatakan juga kayak itu, bahwa bila amal itu mempunyai rukun-rukun yang bersambung, itu mesti satu. Bila amal itu mempunyai rukun-rukun yang terpisah, macam haji itu terpisah-pisah, tawaf tanggal anu, sa'i tanggal anu, wukuf tanggal berapa, pulang meluntar itu ada hari-harinya. Nah, itu memerlukan ikhlas sendiri-sendiri. Ada juga pendapat yang macam itu. Jika engkau bertanya pulang, kalau seseorang ketika beramal baik mengharapkan manfaat dari Allah Ta'ala dan tidak menghendaki apapun dari manusia seperti dipuji atau sum'ah atau manfaat dunia, apakah yang demikian itu dinamakan riya? Inya beramal ini karena Allah, tapi inya mengharapkan dengan amal ini dapat ganjaran dari Allah Ta'ala, mendapat ganjaran dari Allah berupa manfaat dunia. Nah, ikhlaskah itu atau riya? Hendak musafir umpamanya, lalu ini sebelum musafir membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin ini disuruh Allah
Baca Quran kan disuruh Allah. Bacalah Quran, baca Yasin. Inya mengharapkan dengan membaca surat Yasin ini dimudahkan Allah dalam perjalanan musafir ini. Dipelihara Allah daripada segala macam gangguan-gangguan dalam musafir ini. Nah, apakah itu riya atau ikhlas? Ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah riya yang murni ngarannya. Itu riya yang murni. Kita membaca Yasin dengan harapan bahwa kita dijauhkan Tuhan dari bala dan bencana. Baca surat Yasin, membacanya karena Allah, karena disuruh Allah. Tapi balasan yang dikehendaki dari Allah dalam dunia itu ngarannya riya yang murni. Menuntut ilmu ini disuruh Allah. Ini menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah. Dan inya berharap karena sudah berilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan ininya dalam dunia nih. Nah, itu adalah riya yang murni. Riya yang murni. Artinya apa? Inya kada ikhlas dalam mencari ganjaran, walaupun ikhlas beramal. Maka lawan Tuhan juga mintanya, walaupun lawan Tuhan, tapi manfaatnya dalam dunia yang dikehendaki. Ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah riya yang murni. Para ulama kita berkata, yang diperhitungkan adalah apa yang dikehendaki, bukan apa yang dikehendaki manfaatnya. Jadi kalau orang yang engkau kehendaki ketika beramal, baik itu adalah kemanfaatan dunia, maka itu namanya riya. Baik engkau menginginkan dari Allah maupun dari manusia, kada jadi masalah. Manfaatnya yang kita pandang, bukan dari orangnya. Aku berharap dengan beramal ini mudah-mudahan orang-orang mencintai aku, itu sudah nyata riya. Nah, aku berharap dengan amalku ini, nah, mudah-mudahan Allah membukakan hati manusia mencintai aku. Riya juga ngarannya. Bukan masalah Allah atau bukannya, masalah manfaatnya di dunia atau di akhirat yang kita kehendaki dengan ibadah ini. Setiap ibadah yang mana manfaatnya kita kehendaki dalam dunia, riya. Ibadah yang manfaatnya kita kehendaki di akhirat, marahnya ikhlas mencari ganjaran. Dan Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Artinya, barang siapa menginginkan tanaman akhirat, maka kami akan menambahinya. Dan barang siapa menghendaki tanaman di dunia, kami bakal memberikan sebagian dari dunia dan tidak berulih bagian di akhirat. Nah, ini dalilnya. Arti riya tidaklah memandang lapaznya dari pengambilan dari arti ru'yah melihat, tetapi riya itu kehendak yang salah, ini dinamakan riya. Sebab kehendak ini kebanyakan dari pihak manusia dan pandangan mereka, pahamilah hal ini. Itu lain lawan kita doa. Minggu dahulu ada sudah dijelaskan. Nah, ulun hendak musafir, doakan ulun mudahan selamat dalam perjalanan. Nah, itu lain lagi.
Itu lain riya atau kada riya itu. Ini masalah doa. Nah, ulun hendak naik haji. Nah, sambil hajat mohon kepada Allah, minta doakan kepada Allah agar kami semua diberi keselamatan, kemudahan. Nah, itu lain riya itu. Riya ini kita mengamalkan satu amalan yang mana kita kehendaki manfaat amalan ini disegerakan Tuhan di dunia. Itu riya artinya. Nah, membaca surah Yasin. Membaca surah Yasin ini mudah-mudahan Allah berikan kami keselamatan dari bara bahaya. Baca surat Yasin. Nah, ini riya ngarannya. Seandainya engkau bertanya, kalau yang dimaksud dari dunia yang dikehendaki wujudnya dari Allah itu memelihara diri dari meminta kepada manusia dan untuk persiapan beribadah kepada Allah, apakah yang demikian itu juga dinamakan riya? Ini ada dua soal di sini. Soal yang pertama, kayak apa kalau ingin beribadah kepada Allah dengan tujuan dimurahkan rezeki. Dengan rezeki yang banyak, ya Allah, hamba bisa menjaga diri, kada minta-minta kepada orang. Nah, apakah itu bisa? Yang kedua, soal yang kedua, ingin beribadah kepada Allah, baca Yasin ke Waqiah ke apakah, dengan tujuan ya Allah, dengan hamba membaca surah ini hamba dapat rezeki yang luas supaya hamba bisa naik haji umpamanya. Nah, supaya hamba bisa menuntut ilmu. Kan mengaji perlu duit, perlu menuntut ilmu perlu duit. Nah, apakah ini bisa dikatakan riya juga atau kada? Nah, jawabnya, ketahuilah bahwa menjaga diri dari meminta itu tidak berada pada banyaknya harta dan kedudukan. Memelihara itu berada pada menerima apa adanya qanaah dan percaya sepenuhnya kepada Allah. Jadi kalau kita misal membaca surat Quran, membaca amalan ini, amalan itu, supaya murah rezeki, agar hamba kada jadi minta-minta, agar hamba kada bahajat lawan makhluk, itu kada kawa dipakai alasan itu. Karena untuk kada minta-minta, untuk kada berhajat kepada makhluk, itu kada perlu sugih, yang perlu adalah qanaah. Kalau kita qanaah, kita merasa puas dengan yang diberikan Allah, kita kada perlu minta-minta kepada manusia. Jadi alasan kah itu kada kawa dipakai. Aku membaca amalan ini supaya aku sugih. Kalau mau aku sugih kok kawa kada minta-minta lawan orang. Itu kan salah alasannya. Yang penting qanaah. Kalau qanaah tuh sugih kah kada akan minta-minta kepada orang. Nah, itu qanaah. Nah, soal yang kedua tadi, ya Allah, hamba membaca amalan ini yang tiap hari 1000 kali supaya rezeki banyak datang. Bila rezeki banyak datang, hamba hendak naik haji, hendak naik haji akan kuitan, hendak naik haji akan itu ini, hendak menuntut ilmu. Nah, itu ngarannya persiapan ibadah. Adapun persiapan ibadah kepada Allah, maka apabila maksudnya adalah demikian, tidaklah disebut riya. Nah, itu kada riya itu. Bujur aja artinya. Ayo kita beramalan supaya rezeki kita luas. Tapi tujuan kita jangan hanya sampai rezeki luas itu. Kita beramal ini tujuan kita supaya rezeki luas, nyaman naik haji, nyaman nuntut ilmu, nyaman nukar kitab, nyaman bersedekah. Nah, itu kada riya, itu ikhlas ngarannya. Kenapa? Karena itu persiapan ibadah. Persiapan itu adalah yang ada hubungannya dengan urusan akhirat.
dan sebab-sebab ganjaran akhirat. Jadi maksud orang itu benar untuk persiapan ibadah kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang untuk persiapan ibadah itu sama dengan ibadah. Hamba beramal nina supaya awak sihat, supaya jangan diganggu orang. Karena bila awak hamba ini sihat, bila awak hamba ini kada diganggu orang, hamba kawa lurus beribadah kepada Allah. Nah itu kada ria. Tapi bila kita beramalan ini supaya sihat, enggak situ aja. Kita beramalan ini supaya jangan diganggu orang, enggak situ aja. Ria ngarannya. Nah, kan sedikit aja perbedaannya tuh. Bila kita kada berilmu, kita kada tahu nih tuh. Kadang-kadang dalam buku amalan tuh ada siapa membaca ini sekian kali maka akan dimudahkan rezekinya. Bacain itu. Nah, padahal itu ria. Supaya jangan ria kayak apa? Nah, baca amalan ini dimudahkan rezeki, nyaman kena aku naik haji, nyaman aku kena berumrah, nyaman aku membantu orang, nyaman memberi kuitan. Nah, itu hampir ria karena tujuannya persiapan untuk ibadah. Jadi maksud orang itu benar-benar untuk persiapan ibadah kepada Allah. Maka ketika berbuat baik menginginkan macam ini persiapan ibadah, maka keinginannya bukanlah dinamakan riya. Kada riya lagi. Amun kita berdoa umpamanya, ya Allah, murahkanlah rezeki hamba. Ya Allah, murahkanlah rezeki hamba, banyakkanlah duit hamba umpamanya. Salahlah kita berdoa ka itu. Nah, berdoa nangka itu kada riya lain riya. Karena kita minta lawan Allah. Nang riya itu adalah kita beribadat sesuatu ibadat, harapan dengan ibadat itu kembali ke dunia. Nah, itu riya. Nah, jadi ingat itu ada perbedaannya sedikit. Kita kadang mengerti ini mungkin itu percaya berdoa lagi. Nah, lain lagi doa itu minta kepada Allah tanpa mengandalkan sesuatu. Nah, riya itu hamba berharap dengan membaca surah Yasin, hamba berharap dengan bersedekah, hamba berharap dengan itu ini mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki. Nah, itu riya ngarannya. Ujar orang dahulu, ujar Nabi kita, kalau kamu hendak luas rezeki bersedekah. Nah, lalu kita ini karena ada hadis macam itu, rezeki pina sulit nih bersedekah, kalau pina luas juga rezeki bersedekah. Nah, itu riya ngarannya. Riya. Jadi rezeki nang luas itu mesti dikembangkan. Kegunaannya untuk apa? Bila untuk akhirat kegunaannya, nah jadi ikhlas. Bila kada disambung ke itu jadi riya. Umpamanya umpamanya amalan ini supaya murah rezeki. Murah rezeki aku akan naik haji. Murah rezeki hendak naik haji akan kuitan. Murah rezeki aku hendak membantu orang, hendak murah rezeki hendak nukar sepeda motor, nah bercampur. Murah rezeki hendak bulah rumah tingkat 2 umpamanya. Nah, ini bercampur karena antara ikhlas dan riya. Tergantung mana nang ikhlas nang riya. Jadi setiap ibadah yang kita kehendaki manfaatnya di dunia, ngarannya adalah riya. Setiap ibadah yang kita kehendaki manfaatnya itu di akhirat, ngarannya ikhlas. Ibadah yang terdorong oleh perintah Allah, ngarannya ikhlas beramal. Perintah beribadah yang terdorong karena manusia, karena makhluk, ngarannya nifaq, adalah munafik.
Begitu pula bila engkau menginginkan supaya menjadi agung dalam masyarakat atau agar disukai oleh para guru agama dan para imam. Aku membaca amalan ini sampai 40 hari. Tujuanku apa? Supaya aku ini dimuliakan manusia, supaya aku disegani manusia, supaya aku ada punya karisma di hadapan manusia. Itu sudah nyata ria, sudah nyata ria. Nah, dan adalah maksud engkau tersebut untuk bisa mengukuhkan mazhab ahlil haq atau menolak ahli bid'ah atau menyiarkan ilmu atau menganjuri masyarakat supaya beribadah dan sebagainya, bukan bermaksud untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan dunia yang dapat engkau peroleh. Maksud-maksud tersebut di atas semua adalah benar dan niat yang terpuji, tidak ada yang termasuk riya. Inya beramalan. Dengan amalan ini inya berharap diberi Allah karisma. Orang-orang menghormati inya. Bila orang-orang menghormati aku, jadinya kena nyaman aku menegakkan kebenaran di kampungku nih. Nyaman aku menjauhkan yang munkar di kampungku nih. Mun aku kata disegani orang, suaraku kata dipakai orang. Tapi bila aku ini disegani orang, bila aku ini dihormati orang, jadi aku tutup kemungkaran tuh orang menutup. Jadi aku nang kayak ini nang bujur, orang menurut. Nah, ini termasuk ikhlas. Qadariyah ngarannya. Ini kita mencari amalan-amalan supaya orang memuliakan kita. Bila orang memuliakan kita, kita nyaman menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu mulia, itu baik. Qadariyah ngarannya. Maksud-maksud di atas adalah semua adalah benar dan niat yang terpuji, tidak ada yang termasuk riya itu. Tapi yang mau ingat dimuliakan orang aja, nah itu riya. Aku membaca amalan supaya orang kena memuliakan aku. Nah itu riya nih tuh. Karena yang dimaksudkan daripadanya tadi sebenarnya adalah urusan akhirat. Bila orang memuliakan aku, nang kamunkaran di kampung ini kututup, kan akhirat itu. Nah jadi qadariyah ngarannya, ikhlas itu. Nah ketahuilah bahwa aku pernah حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تحملنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله.